Oke, masih dengan Profesor Kardus. Kuantum mekanik atau mekanika kuantum merupakan bidang keilmuan fisika yang bekerja pada keadaan dasar alam, utamanya pada tingkat subatomik atau yang lebih fundamental daripada keadaan atom. Karena itu, perilaku di dunia kuantum atau super sangat mikro tidak bisa kita korelasikan dengan perilaku alam di skala makroskopik, layaknya pada mekanika klasik atau relativitas umum. Sebut saja perilaku-perilaku keanehan dunia kuantum seperti halnya quantum tunneling atau penerawangan kuantum, di mana dalam keadaan tertentu diketahui partikel-partikel kuantum dapat saja menembus penghalang energi potensial tertentu, bahkan menembusnya layaknya makhluk-makhluk astrofisik, di mana mereka dapat menembus penghalang apapun di depannya. Perilaku seperti itu faktanya hanya dapat dijelaskan dalam mekanika kuantum. Hal seperti itu tak akan dapat dijabarkan dalam mekanika klasik atau fenomena kuantum lain seperti halnya keadaan superposisi. Perilaku superposisi mustahil kita temukan dalam fisika klasik, seperti halnya ketika Anda melihat sebuah gelas atau objek makroskopik apapun dan kemudian Anda mengukurnya. Pasti hasil pengukurannya hanya akan menghasilkan satu nilai saja. Tapi dalam dunia kuantum, peristiwa superposisi dapat terjadi. Lihat saja bagaimana perilaku spin partikel kuantum seperti halnya elektron, di mana ketika kalian ukur keadaannya, dapat saja elektron tersebut berada pada dua konfigurasi atau status secara bersamaan. Begitu pula dengan fenomena menakjubkan yang Einstein juluki sebagai aksi menyeramkan jarak jauh, yakni quantum entanglement atau keterjeratan kuantum. Perilaku keterjeratan kuantum sangatlah unik dan sulit untuk dipahami, seperti pada keadaan elektron pair atau pasangan Lewis. Keadaan elektron pair adalah suatu keadaan di mana terdapat dua buah elektron yang menempati jalur orbital yang sama dan sejajar dalam satu atom. Diketahui, setiap elektron yang mengalami keadaan ini, mereka akan saling terikat atau saling terjerat. Jika kalian mengukur spin elektron satu dan menunjukkan informasi pengukuran dengan arah spin up atau spin atas, bisa dipastikan spin pasangannya pasti akan menunjukkan arah spin sebaliknya, yakni spin bawah. Dan hebatnya, informasi tersebut akan terus berkorelasi, akan terus terjerat, bahkan sejauh apapun kalian memisahkan dua pasangan elektron tersebut, mereka pasti akan selalu menyesuaikan nilai pengukurannya satu sama lain. Meski elektron-elektron tersebut kalian pisahkan di jarak miliaran tahun cahaya. Dan tahukah Anda, baru-baru ini tim kelompok ilmuwan gabungan dari Universitas Tuwin di Wina dan juga sekelompok tim ilmuwan Cina diketahui telah mengembangkan simulasi komputasi yang dapat mensimulasikan pengukuran sistem yang bekerja pada tingkat ultra sangat cepat, di mana simulasi tersebut dapat digunakan untuk mengukur jeda informasi yang mengalir pada dua partikel yang saling terjerat, yang artinya hal ini akan dapat menghitung seberapa cepat keterikatan kuantum dapat terjadi. Sebelumnya, peristiwa pertukaran informasi dua partikel yang terjerat tersebut dihipotesakan terjadi secara instan layaknya teleportasi. Ya, jika suatu pengukuran elektron satu sudah terdeteksi menunjukkan arah spin atas, pada saat itu juga partikel yang terjerat di jarak super sangat jauh akan menunjukkan nilai pengukuran kebalikannya. Namun saat ini, perkembangan temporal atau nilai efek waktu yang hampir instan tersebut dapat diselidiki. Karena dalam fisika, setiap peristiwa atau informasi yang dipertukarkan dalam keadaan sistem yang terjerat pasti akan melalui momen waktu. Pasti pertukaran informasi tersebut akan mengalami jeda perjalanan, meski super sangat ultra cepat. Kedua, objek yang terjerat tersebut mustahil saling terhubung begitu saja. Bahkan teleportasi saja pasti ada jeda momen perpindahan. Menurut Profesor Iva Brezinova, direktur tim eksperimental ini,
para ilmuwan mengamati atom-atom yang memiliki elektron dengan keadaan pasangan Lewis atau elektron pair. Dalam keadaan itu, dua buah elektron dalam jalur orbital yang sama akan saling terjerat. Selanjutnya para ilmuwan akan menembakkan denyut laser kuat dan berfrekuensi tinggi pada atom yang kemudian akan membuat sebuah elektron yang sebelumnya berpasangan pada orbital atom kemudian akan terlempar keluar, tereksitasi ke keadaan orbital yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini, meski mereka sudah tak berdampingan, tapi informasi yang dibawa akan tetap saling berkorelasi. Ya, disinilah para ilmuwan akan melakukan pengukuran fase waktu. Menurut Profesor Eva Brezinova, jika elektron yang tertinggal berada pada energi yang lebih tinggi, pasti elektron yang terlempar akan menunjukkan nilai waktu awal. Dan seandainya elektron yang tertinggal berenergi lebih rendah, pastinya waktu peralihan informasi yang saling terikat dengan elektron yang terlempar akan menjauh lebih lambat. Dari simulasi komputer tersebut, rata-rata akan bernilai 232 attodetik, ultra sangat cepat. Kalian akan sangat sulit menjabarkan keadaan waktu tersebut. Ya, 1 attodetik setara dengan 1/juta detik dari 1/juta detik. Dan dari eksperimen ini, kita mengetahui bahwa efek kuantum yang terjadi sebenarnya tidak akan berperilaku seketika tanpa jeda momen. Karena nilai korelasi inilah yang menyebabkan fase keterikatan terjadi, ujar Profesor Eva Brezinova. Dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Cardus tentang bagaimana para ilmuwan akhirnya menemukan cara untuk mengukur keterjeratan kuantum. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus dari TUIN Universitas Wina mengabarkan